Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar memahami kitab Tuhfatus Saniyah, syarah dari Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Nah, kitab ini karangan dari Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Ini masih lanjutan tentang hal. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Syurutul hali wa syurutu sahibiha. Ini menjelaskan tentang syarat-syarat hal dan syarat sahibul pemilik hal itu sendiri. Qala berkata Syahsan Haji, wala yakunu illa nakiratan, dan tidaklah hal itu kecuali yaitu dalam bentuk nakirah. Nah, wala takunu illa ba'da tamamil kalam, dan tidaklah ada nakirah itu kecuali setelah sempurnanya kalam, sempurnanya ada mubtada khabarnya, ada fi'il fa'ilnya, baru ada hal ini. Dan bentuknya harus nakirah. Walaupun nanti bentuknya itu ma'rifat, tetapi dikira-kirakan atau ditakwilkan ia menjadi nakirah. Wala yakunu illa sahibuha illa ma'rifatan, dan tidaklah ada hal itu sahibul halnya itu kecuali bentuknya ma'rifat. Nah, ini sudah sedikit kita singgung di pertemuan sebelumnya ini, bahwa pemilik halnya itu wajib dia itu ma'rifat. Wa aqulu, dan aku berkata, kata Syahsan Haji, kata Syekh Muhyiddin, yajibu fil hali ayyakuna nakiratan, wajiblah pada hal itu oleh bahwasanya yaitu berbentuk nakirah. Jadi fa'il yajibu takwilan masdar ayyakuna. Wala yajuzu, dan tidaklah boleh hal itu ayyakuna ma'rifatan, yaitu oleh bahwasanya yaitu berbentuk ma'rifat. Nah, wa idza jaa tarkibun fihil halu, dan apabila datang satu tarkib, satu kalimat yang pada tarkib itu ada hal, itu ma'rifat itu fil zahiri. Wa idza jaa tarkibun, dan apabila datang satu tarkib oleh tarkib fihil halu, yang ada pada tarkib itu hal ma'rifatan fil zahiri, yang berbentuk ma'rifat pada isim zahir, fa innahu. Nah, jika ada hal itu berbentuk ma'rifat, kan di atas itu tidak boleh kan katanya hal itu berbentuk ma'rifat. Tetapi bila datang ada hal itu berbentuk ma'rifat pada isim zahir, maka fa innahu, maka sungguh yajibu ta'wilu hadhil ma'rifati, wajiblah Allah mentakwilkan ma'rifat ini. Ta'wilu hadhil ma'rifah, ini ta'wilu hadhi, ini idhofat ini. Jadi wajib ada hal yang ma'rifat itu ditakwilkan binakiratin, dengan menganggap yaitu menjadi nakirah. Misal qaulihim, yang demikian itu seumpama perkataan mereka para orang Arab itu, jaa al-amiru wahdahu, datanglah amir itu wahdahu sendirinya. Wahdahu di sini jadi halnya amir, tetapi bentuknya ma'rifat, yaitu ma'rifat karena diidofatkan kepada isim dhamir. Nah, kalau seperti ini, maka ditawilkan dia itu wahdahu ini nanti menjadi munfaridan. Munfaridan dan wahdahu sama-sama artinya, yaitu datanglah amir itu sendirinya, iya, itu bersendiri.
Datang ia dalam keadaan sendiri. Nah, itu maksudnya. Nah, kan kalau sudah dirubah menjadi munfaridan, maka bentuknya menjadi nakirah. Fa inna wahdahu, maka kata wahdahu di contoh ini halun adalah hal minal amiri dari amir. Wa huwa dia itu ma'rifah. Dia itu berbentuk ma'rifatun bil idah. Bil idhafati yaitu ma'rifat karena diidafatkan ila dhamiri kepada isim dhamir, yaitu dhamirhu itu. Walakinahu, akan tetapi dia itu pitawili nakiratin, yaitu berada pada ditawil nakirah. Hiya kaulika, dia itu perkataanmu munfaridan, yaitu ditakwilkan menjadi kata munfaridan. Faka'annaka qulta, maka seakan-akan engkau itu berkata, ja'al amiru munfaridan, datanglah amir itu munfaridan, sendiri. Ja'a fi'il madhi mabni di atas fathah, al-amiru fa'il ja'a fa'il marfu' tanda rafa' dhammah, munfaridan itu hal mansub tanda nasab fathah. Sahibul halnya al-amiru. Nah, wa mislu zalika qaulihim, dan bermula contoh yang demikian itu perkataan mereka, yaitu arsalaha al-iraka, ia telah mengutusnya al-iraka, yaitu al-iraka. Nah, ini al-iraka ini jadi hal di sini. Walaupun ada alif lam yang dia itu ada alif lam yang menjadi tanda dari ma'rifatnya. Kenapa? Seperti lapas sebelumnya itu di sini ditawilkan, yaitu ai mu'tarikatan, ai arsalah mu'tarikatan, yang mengirimnya itu mu'tarikatan dalam keadaan berperang lah gitu di sini. Waja'u al-awwala fal awwala. Nah, begitu juga ini kalimat yang ketiga, contoh yang ketiga dari hal yang bentuknya ma'rifat tetapi ditakwil. Datanglah mereka itu satu demi satu. Jadi di sini al-awwala fal awwali, di sini jadi halnya juga. Datang mereka walaupun berbentuk ma'rifat karena alif lam, tetapi maksudnya di sini ditakwilkan mutarattibina, yaitu dia itu tertib datangnya satu-satu. Seperti itu, mereka datang, hal keadaan mereka datang itu satu persatu. Nah, seperti itu. Wal aslu fil hali an yaji'a ba'da istifa'il kalami, dan pada asalnya pada hal itu datang ia hal itu setelah sempurnanya kalam. Jadi memang seperti di kata San Haji itu bahwa datang hal itu setelah sempurnanya kalam. Nah, wa makna istifa'il kalami, dan makna istifa'il kalami adalah ayyakhudal fi'lu fa'ilahu, itu mengambillah oleh fi'il itu akan fa'ilnya. Maksudnya sudah ada fi'il fa'ilnya, wal mubtada'u khabarahu, dan mengambil oleh mubtada akan khabarnya. Sudah ada mubtada khabarnya baru ada hal, sudah ada fi'il fa'ilnya baru ada hal. Dia sudah sempurna jadinya, makanya warubama wajib taqdimul hali, dan terkadang, jadi di sini ada pengecualiannya, dan terkadang wajib oleh mendahulukan hal. Tadi kan katanya hal itu harus di akhir. Nah, terkadang wajib didahulukan hal itu ala jami'i ajza'il kalami, atas semua bagian-bagian kalam. Jadi dia itu hal itu tidak berada di akhir tetapi di awal. Kama idza kana al-hal, sebagaimana jika ada hal itu isma istifhamin, yaitu isim istifham. Contohnya kaifa qadima aliyun. Jadi kaifa ini adalah hal. Nah, kan hal itu biasa di belakang, tetapi karena di sini dia halnya itu berbentuk isim istifham, jadi maka wajib didahulukan. Kaifa, hal keadaan bagaimana, qadima aliyun, telah datang si Ali itu. Nah, fa kaifa, maka lapas kaifa itu ismu istifhamin, itu adalah isim istifham mabniyun alal fathih, dibina di atas fathah, fi mahalli nasbin, pada mahal nasab, halun min aliyin, hal dari sahibul halnya yaitu Ali. Wala yajuzu ta'khir ismil istifhami, dan tidak bolehlah oleh mengakhirkan isim istifham. Bahkan di sini tidak boleh dijadikan terakhir. Misalnya qadima aliyun kaifa. Nah, itu tidak boleh, harus didahulukan menjadi kaifa qadima aliyun. Wa yashtaratu, dan disyaratkan fi sahibil hali, pada sahibul halnya, ayakuna ma'rifatan, yaitu berbentuk ma'rifat sahibul halnya.
Fala yajuzu ayyakuna nakiratan bi ghairi musawwigin, dan tidak boleh hal itu sahibul halnya itu berbentuk nakirah dengan tanpa ada yang membolehkannya, ada musawwignya. Nah, wa mimma yusawwigu maji'al hali, dan dari sesuatu yang membolehkan akan datangnya hal minan nakirati daripada bernakirah, an tataqaddamal halu 'alaiha, itu oleh bahwasanya terdahululah oleh hal itu 'alaiha atasnya nakirah. Nah, jika halnya itu lebih dahulu dari nakirahnya, maka boleh sahibul halnya itu berbentuk nakirah. Nah, mungkin seperti ini maksudnya ini. Nah, contohnya kaqauli syair. Berarti ini jarang mungkin ini karena ini ada di syair. Limayyata muhishan talalu yaluhu ka'annahu khilalu. Jadi ini mayah ini nama orang ini. Jadi ini limayyah ini jumlah jar majrur pada mahal rafa khabar muqaddam. Mubtada'nya talalu di sini. Jadi nanti limayata di sini jadi jumlah jar majrur pada mahal rafa khabar muqaddam. Talalu di sini mubtada muakhar marfu' tanda rafa dhammah. Nah, di sini kan tadi di awal itu mubtada itu tidak bisa mendatangkan hal. Tetapi di sini bisa karena halnya itu muhishan. Muhishan ini adalah hal dari yang sahibul halnya itu berbentuk nakirah, itu lapas talalu. Nah, bagi mayah itu ada satu rumah kosong, talalu rumah kosong. Nah, hal keadaan rumah itu muhishan, itu tidak terawat. Gimana maksudnya muhishan ini? Binatang melata atau apa mungkin di dalam ini di dalam rumah itu ya luhu. Jadi ada sesuatu barang yang tidak terpakai jadinya kalau ada di dalam rumah kan, dan kalau tidak terpakai biasanya kan disimpan dibungkus ya luhu yang bersinar, ya ka'annahu khilalu, seakan-akan dia itu sarung pedang. Gimana ngartikannya ini? Yang penting di sini yang dilihat itu ini hal ini jatuh bagi lapas nakirah. Fa muhishan, maka lapas muhishan di contoh ini halun min tulal, hal dari lapas talalu. Wa talalun nakiratun, dan bermula lapas talalun itu berbentuk nakirah. Wa sawaga maji al hal, dan membolehkan akan datangnya maji al hal, akan datang hal minhu darinya. Itu taqaddumuha, olah mendahulukannya hal itu akan nakirah alaihi atasnya. Wa mimma yusawwigu maja'al hali, dan dari sesuatu yang membolehkan akan datangnya hal minan nakirati daripada berbentuk nakirah. Nah, ini untuk yang lain lagi ini antu khassasa, yaitu ditahsiskan hadhihin nakiratu, ini apa namanya, naibul fa'il dari itu khassasa, dikhususkan atau ditahsis ini nakirah bi idhafatin, dengan sebab idhafah, aw wasfin, atau dengan sebab wasaf. Nah, keduanya ini nanti diberikan contoh. Ini dia contohnya. Famisalul awali, maka untuk contoh pertama yaitu dengan sebab idhafah, itu qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, fi arba'ati ayamin sawa'an. Jadi sawa'an ini jadi hal dari lapas arba'ati yang berbentuk nakirah, tetapi bisa mendatangkan hal itu karena sudah ditahsiskan dengan idofat, karena sudah diidopatkan dengan lapas ayamin. Pasawaan, maka lapas sawaan itu hal adalah hal min arba'ati dari lapas arba'ati, wa huwa nakiratun, dia itu nakirah. Wasangga maji al-hala minha, dan membolehkan akan datangnya hal minha darinya itu likauniha, karena keadaannya itu mudhafatan, itu diidafatkan. Itu untuk contoh pertama. Wa misalnya sani, dan untuk contoh yang kedua itu perkataan qaul syair. Ini berarti untuk wasaf itu ini. Najaita ya Rabbi Nuhan wastajabta lahu fi fulukin makhirin fil yammi mashhuna. Ini syair lagi nih. Ini untuk yang terakhir, syair terakhir di hal ini.
Nah, jadi engkau selamatkan ya Rabbi, wahai Tuhanku, Nuhan akan Nabi Nuh. Wastajabta lahu, dan engkau mengabulkan bagi Nuh itu fi fulkin. Wastajabta, dan engkau mengijabah doa lah di sini bagi Nuh itu fi fulkin, pada kapalnya, makhirin yang berlayar, fil yami, pada laut, mashhuna, yang jelas yang jadiannya di sini fokusnya adalah mashonan ini yang menjadi hal dari lapas fulukin. Fulukin ini berbentuk nakirah tetapi bisa mendatangkan hal karena sudah ditaksis dengan wasaf atau sifat, yaitu kapal yang bagaimana? Kapal yang berlayar, fulukin makhirin. Fil yami, belajar majrur mashonan di sini yang kapal yang dipenuhi, begitu. Yang dipenuhi mungkin penumpangnya di sini. Najaita fi'il fa'il, ya Rabbi, ya nida, Rabbi munada mudhaf, mabni mabni di atas patah, ya Rabbi, mabni di atas patah yang ditakdirkan. Karena ini sudah didapatkan kepada ya, tetapi ya-nya dibuang. Jadi berbembang. Mabni di atas kasrah di sini mungkin di sini ya. Nuhan maf'ul najaita, maf'ul mansub tanda nasab patah. Wastajabta ini fil fa'il lahu jumlah jar majrur fi fulkin makhirin. Jumlah jar fi huruf jar fulkin majrur dengan fi, makhirin aad kepada fulkin. Seperti itu. Ya Rabbi ini mungkin ini mabni di atas patah dia ini. Tapi di sini dikasrahkan karena sibuk tempat, karena ada iya didapatkan kepada ya yang sudah dibuang juga. Seperti itu. Nah, mohon maaf bila terdapat kesalahan, bisa diluruskan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.